Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Ratnawati dengan NPK 1018000004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mawada, NPK 1018000018. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang bukti audit. Yang pertama ada pengertian dari bukti audit. Pengertian dari bukti audit sendiri adalah bukti-bukti pendukung laporan keuangan yang dikumpulkan dan diuji selama proses pelaksanaan audit itu sendiri. Selanjutnya ada sifat dan jenis bukti audit, itu ada dua. Yang pertama, bukti pendukung laporan keuangan terdiri dari pengendalian intern. Sebagai bukti itu adalah pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan, dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Selanjutnya ada catatan akuntansi sebagai bukti. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dengan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. Ada bukti lisan. Dalam rangka mengumpulkan bukti, auditor banyak mengajukan pertanyaan kepada klien, terutama para manajer. Selanjutnya ada bukti pernyataan tertulis. Adalah pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab dan mengetahui sesuatu hal yang perlu ditegaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi bukti audit yang dipengaruhi oleh faktor berikut ini. Yang pertama ada relevansi. Adalah bukti audit harus selaras atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dapat terpercaya. Yang kedua ada independensi penyedia bukti. Bukti audit yang diperoleh dari sumber luar entitas akan lebih dipercaya daripada bukti audit yang diperoleh dari dalam entitas. Yang ketiga ada efektivitas pengendalian intern. Jika pengendalian intern klien berjalan secara efektif, maka bukti audit yang diperoleh akan dapat lebih dipercaya daripada pengendalian intern itu lemah. Yang keempat ada pemahaman langsung auditor. Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pengujian fisik, observasi, penghitungan, dan inspeksi akan lebih kompeten daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Yang kelima ada berbagai kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti dilakukan dari dua arah secara simultan. Yang pertama, top-down audit evidence. Fokus kepada perolehan pemahaman bisnis dan industri klien, tujuan dan sasaran manajemen mencapai tujuan. Keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit. Yang pertama, penentuan prosedur audit yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti audit. Yang kedua, penentuan besarnya sampel. Keputusan mengenai banyak unsur yang harus diuji harus diambil oleh auditor untuk setiap prosedur audit. Yang ketiga, penentuan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel. Setelah besarnya sampel ditentukan untuk prosedur audit tertentu, auditor masih harus memutuskan unsur mana yang akan dipilih sebagai anggota sampel untuk diperiksa. Yang terakhir yaitu penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit. Karena audit terhadap laporan keuangan meliputi suatu jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, maka auditor dapat mulai mengumpulkan bukti audit segera awal tahun. Umumnya, klien menghendaki diselesaikan dalam jangka waktu 1 minggu dengan 3 bulan setelah tanggal neraca. Demikianlah presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.